Nih, Kalau dulu ya maaf, apa keluarin ya? ya Pak Adi, doa Ya. pembuka. Oke. Semuanya, puji Oke. Tuhan, sore hari ini Oma sangat berbahagia ya, bertemu dengan wajah-wajah baru, rekan-rekan sekerja Allah, keluarga Allah, ya saudara Oma juga, yang tua-tua, yang muda-muda, cucu dan anak. Haleluya, puji Tuhan, semangat. Sore hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, bahkan kita masuk ke perjamuan kudus ya. Kita siapkan mulai sekarang. Ya, mari kita siapkan dan akan dilayani oleh yaitu Pastor Madam ini ya, siapa namanya, Christine Calvin ya dari Prancis, dan WL dari pemuji penyembahnya yaitu Pak Adi Kusuma dari Surabaya. Lalu nanti ini doa pembuka oleh Ibu Juliana ya. Dan semua yang tergabung, Oma mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa. Haleluya. Silakan Bu Juliana. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati, kita berdoa agar firman dan puji-pujian yang akan disampaikan anak-anaknya sangat mengharum sebagai dupa yang harum di depan Tuhan Yesus. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, pada sore hari ini kami bersekutu Tuhan, meninggalkan kegiatan kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai oma, sebagai opa, banyak hal yang harus kami kerjakan, tapi bersama dengan Engkau pada sore hari ini, kami boleh mengucap syukur agar kami cakap menanggung segala perkara yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapak, Engkau mau berkati Bapak yang membawa puji-pujian, Ibu Christine yang akan membawakan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi kami semua yang hadir, baik yang mau hadir, awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara kami ada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya. Pak Andi sebagai host ya, terima kasih Pak Andi. Ya Bu. Oke. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama menyembah, memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan satu pujian bersama-sama. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia meninggalkan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, di dalamnya yang kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap berdaya, Tuhan setia. Terima kasih Bapak, kami memuji-Mu. Haleluya. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya,
memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kita percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Yesus. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Ada kesembuhan. Segala perkara dapat ku tanggung hanya di dalam Yesus Tuhan. Oh, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami percaya Tuhan malam ini Kau hadir di dalam persekutuan Ogum ini Tuhan. Dalam suku bangsa Tuhan, Kau hadir bagi mereka. Kau hadir menyembuhkan hidup mereka. Kau hadir menyembuhkan penyakit mereka Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus. Karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Yesus yang mulia. Engkau Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan penyembuh hidup. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kaulah setia. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini kami melihat Tuhan banyak terobosan terjadi dalam hidup kami. Karena kami melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami hidup karena percaya. Kami hidup karena anugerah-Mu Bapa. Engkau memberkati Tuhan, para jemaat Tuhan yang ada dalam persekutuan Ogum ini, baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, di luar pulau, di luar kota sekalipun, baik di jalan-jalan Tuhan, baik mereka yang ada di kantor, baik mereka yang ada di rumah, baik mereka yang ada di gereja. Jamah mereka dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapak, malam ini Tuhan kami mau belajar, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
sukarelawan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini Bapak Ibu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
malam hari ini kami percaya, kami mau bersuka cita Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai Tuhan bagi nama-Mu. Berikan kami roh sukacita malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama bersukacita bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menjujurkan akan segalanya. Mari bersama-sama rekan. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari bersama-sama katakan. Katakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi rekan. Katakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, glory bagi nama Yesus Kristus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya berikan kesempatan untuk bersaksi bagi Bapak Ibu yang ada di luar negeri, luar pulau, ataupun di Surabaya atau kota yang lain. Saya persilakan waktu dan tempat. Kami persilahkan Ibu Stefani. Kami rindu sekali kesaksiannya Ibu. Silakan. Salam sis. Salam. Mungkin beliau lagi ini mau periksa ke dokter tadi. Oh. Kan di lapas tadi sama-sama habis pelayanan. Mungkin ini ada Ibu Liani yang kakaknya tempoh hari didoain. Ya, di rumah sakit. Bu Liani buka suara ada. Oh, Masita. Oh, Bu Susiasudi dulu boleh. Boleh silakan. Oke, dari Jakarta. Nanti Bu Liani ya, siap ya. Ayo Bu Susi. Mana Bu Susi? Saudara seiman. Yes. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan Yesus ya. Amin. Nih ceritanya gini, saya kan sakit darah tinggi tuh.
saya ke puskesmas. Waktu ke puskesmas itu saya pusing banget. Terus udah selesai diperiksa sama dokter, terus ya saya ini apa? Saya keluar tuh, saya duduk dah tuh di bangku ya, bangku panjang. Duduk kan saya bawa duit tuh, taruh di dompet, ya banyak sih. Anak saya suruh gini, ini mah buat beli buku, dikasih 1 juta. Di luarnya saya taruh lagi 120 ya. Pusing saya tidur. Terus tunggu anak saya jemput lama ya. Lama banget, lama banget. Dia jemput mama. Ternyata dia nggak jemput-jemput saya. Karena dia nggak jemput-jemput saya, akhirnya kan saya ini ya, pulang naik mikrolet. Kan dari rumah dari rumah ke puskesmas itu lumayan jauh juga. Tuh saya belum sampai rumah, sampai ke apa, Balai Raya tuh saya turun, tiba-tiba kok perasaan saya nggak enak, turun saya cari dompet saya nggak ada tuh. Saya gini sama supir mikrolet, marah-marahin saya segala kata kebun binatang. Wah, karena saya yang salah ya udah saya diemin aja. Saya keluar dari mikrolet, saya sambil lari gitu jauh ya, lari pokoknya udah lama itu mikrolet kan berhenti lama, ada 2 jam itu loh Bu. Terus saya lari sambil lari sambil ngos-ngosan. Terus anak saya bilang, di mana sih mama? Saya udah deket Penfield tuh, kata anak saya gini. Ya udah naik motor. Saya dianterin, saya pokoknya udah panik ya, takutnya hilang. Ada kartu ATM, ada KTP, ada KJP cucu saya. Ternyata sampai sana nih, pada di sebelah saya bangku kiri kanan ada orang loh ibu-ibu. Tapi Tuhan itu nutupin mata mereka, sungguh ajaib. Tuhan kita, Tuhan yang dasar. Dompet itu masih utuh, duit sama sekali gak ada yang hilang, masih utuh. Saya senang banget ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan kita. Maka kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita serahkan hidup kita total sama Tuhan, pasti segala sesuatu kita akan diluputkan. Kan ada tangan-tangan kuat yang menopang kita, nggak sampai jatuh tergeletak. Saya seneng banget ya, saya berdoa, Tuhan terima kasih karena kebaikan Engkau. Kalau bukan karena kebaikan Engkau, mungkin duit saya udah hilangnya. Ya, jangankan 2 jam, 15 menit aja duit bisa hilang loh. Orang situ penuh orang, masa saya nggak ada satupun bisa ngelihat dompet saya. Sampai yang penjaga puskesmas bilang lagi, Bu itu mengambil dompet siapa? Coba saya lihat KTP. Dia lihat KTP sama dengan saya. Oh iya berarti punya. Kok bisa saya nggak ngelihat ya, katanya. Itulah karena saya punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu menopang hidup saya, yang selalu tak pernah tinggalkan saya. Manusia mengecewakan saya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya bilang gitu. Tuhan benar-benar dahsyat. Dan saya harap ibu-ibu di sini juga ya percaya sama Tuhan Yesus dan kita lakukan perintahnya. Kita hidup seperti gambaran rupa apa yang mau Tuhan mau terhadap kita. Kita ikutin kemauan Dia gitu. Kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka hidup kita akan selalu damai. Memang sih ikut Tuhan kadang-kadang nggak selalu di zona aman. Ya kita berusaha untuk merubah seperti gambaran rupa Tuhan Yesus gitu aja, saudara. Kesaksian saya di sini saja. Amin. Makasih Bu Susi. Iya. Tuhan tahu kebutuhan kita, ya kan, keperluan kita. Dia sudah menyediakan, ya kan. Iya, Bu. Iblis mau mencuri, tetapi Tuhan lebih jadi pemenang kita, amin. Ya. Emang Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin, haleluya. Makasih, Bu Susi. Sekarang Bu Liani, ayo kesempatan kita bersaksi memuliakan nama Tuhan. Bagi dong berkat-berkatnya. Mana Bu Liani ada? Shalom semuanya, teman-teman semuanya. Saya udah nggak masuk ke dalam Zoom ini ya, karena hari ini senang sekali saya bisa masuk, apalagi lama nggak masuk karena bukannya saya nggak masuk ya, karena saya merawat kakak saya. Kakak saya dirawat di healing center ya, sehingga saya mesti merawat dia ya, karena kakak saya nggak ada suami, nggak ada adik ya, suami udah meninggal ya, jadi dia seorang diri. Makanya saya mesti membantu dia, merawat dia di rumah sakit. Jadi hemoglobinnya turun, jadi mesti transfusi darah. Di saat transfusi darah itu saya merasa, aduh ya Tuhan, bagaimana ya ini? Soalnya drop banget ya, saya menjadi hati saya hanya sudah separuh hilang. Tapi saya ingat bahwa di firman ini kan saya sering ikut Oma kan, sehingga
saya sering mendengar Pastor Christine membagikan firman-Nya ya, sehingga saya selalu ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Kita harus menang di dalam, menang di luar. Apa yang terjadi dengan kakak saya harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kakak saya. Itu saya rasakan, sehingga kakak saya tiba hari hanya ternyata Tuhan sangat-sangat menolong kakak saya, sehingga trombositnya naik, kemudian transfusi darahnya setelah 14 kantong ternyata bisa memulihkan kakak saya. Jadi saya menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Menang di dalam, menang di luar. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita pun bisa ya untuk membantu saudara dengan apa? Dengan iman kita ya. Dengan iman kita menguatkan untuk saudara-saudara kita yang sakit atau yang punya masalah ya. Dengan iman kita bersatu hati mendoakan, pasti mujizat terjadi. Haleluya. Makasih Bu Liani. Nah, kita lanjutkan kembali satu lagu untuk kita menerima firman Tuhan dan perjamuan kudus dari Pastor Madam Christine. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian untuk menyiapkan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti-ganti dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan bersama-sama, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti-ganti dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yeah. Tercurah untuk menebus hidupku. Saya serahkan kepada Madam Christine. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Untuk menebus hidupku, ya puji Tuhan mengatakan Engkau mati bagi kami, Engkau menebus kami, bukan Tuhan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah, dengan nyawa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang Tuhan boleh
anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Terutama ketika bangun tadi pagi kami masih bisa bernafas Tuhan. Bahkan melakukan aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, melalui PD Oikumene segala suku bangsa yang dibina oleh hamba Oma Sinta Tuhan. Engkau kembali mempersatukan kami. Dari berbagai tempat, dari berbagai negara, benua, bahkan Tuhan, perbedaan denominasi gereja kami. Tetapi Engkau mempersatukan kami dalam semangat ekumene saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kiranya ini berbau harum menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan Engkau berkenan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Adi Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya Tuhan memanggil dia untuk Tuhan memimpin kami, meng-lead kami, untuk Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pada hari Rabu di tanggal 6 Tuhan September ini, di mana kami memulai Tuhan, di mana kami memulai Rabu pertama Tuhan, untuk Tuhan memuji menyembah Engkau, mendengarkan akan firman-Mu melalui PD Ekumene segala suku bangsa ini. Untuk itu Tuhan, berkati Oma Sinta Tuhan sebagai leader, berkati Pak Andi yang setia menjadi host, bahkan setiap Tuhan yang senantiasa setia ya Bapak untuk melayani Tuhan. Bapak, apapun yang kami lakukan, ini semua untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak, saatnya kami mau buka hati kami untuk Tuhan menerima kebenaran akan firman. Christine hamba-Mu Tuhan saat ini dipilih, Kau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Christine menyadari Tuhan dengan segala aktivitas yang Christine alami, keterbatasan Christine. Tetapi Engkau sendiri yang memampukan sehingga hamba boleh hadir bersama-sama dengan saudara-saudaraku Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau hamba-Mu ini. Karena hamba sadar benar bahwa di luar Tuhan hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu ya Roh Kudus tolong. Tolong kami, urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami, lawan setiap kami. Sehingga ketika Tuhan firman-Mu diperdengarkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang letih dan lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau hiburkan, yang sudah hilang pengharapan. Tuhan kasih pengharapan yang baru. Papa, kami mau buka hati kami. Baik kami Tuhan yang ada Tuhan di Zoom ini maupun melalui media sosial lainnya, FB, YouTube, dimanapun Tuhan, suara-Mu diperdengarkan. Ketika firman itu Tuhan sudah keluar, dia tidak akan kembali tanpa melakukan apa yang sudah difirmankan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kuasai kami saat lawan kami dan berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Oma, ini Rabu pertama, di mana kan di waktu-waktu yang lalu kita itu mengadakan di hari Kamis. Ya puji Tuhan untuk setiap responnya Oma ya. Rupanya kita ada banyak hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagahnya Oma Sinta. Amen. Bukan karena bukan karena Pak Andi atau Pak Adino. Itu semua karena Roh Kudus yang panggil saudara. Ya, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Judul atau tema saya waktu ditanya Oma Sinta, apa Madam temanya? Ini Oma Sinta tanyanya tengah malam. Rupanya Oma Sinta itu sering bangun di jam 2 malam, jam 3 malam ya. Itu pendoa itu ya, ciri-ciri pendoa itu bangunnya tengah malam. Ya, nanya, temanya Madam, temanya gitu kan. Saya bilang gaspol. Gaspol. Aja bisa ya, Oma Sinta pasti sudah umur 60-an nih ya. Kenapa kita muda-muda bisa? Ayo gaspol ya, sama-sama katakan dengan saya gaspol. Haleluya. Oke, emang yang di luar aja sana bisa bilang gaspol, kita juga bisa. Kenapa kita harus gaspol ya, saudara? Karena saudara, kalau kita nih ya, yang sering sekali lihat berita,
saya dekat sekali dengan area-area di mana saat ini terjadi kebakaran. Di daerah Greece sana, Greece Yunani ya. Yunani terjadi kebakaran di mana-mana. Yang namanya Pulau Maui di Hawaii itu sudah tidak ada di peta. Karena apa? Hampir 95% kebakar, saudara ya. Dilanda kebakaran. Nah, kemarin ini di Spanyol, saudara. Tanpa ada badai, tanpa ada apa, tiba-tiba banjir besar, banjir bandang. Dan banyak sekali yang harus meninggal. Di dunia ini saat ini, saudara, kita dengar, saudara, begitu banyak yang namanya bencana alam yang tiba-tiba terjadi. Bukan itu saja, deru perang. Saudara, kalau tahu, bukan hanya Ukraina dengan Rusia yang sedang berperang. Tapi ada Niger, ya. Bahkan orang-orang Prancis yang ada di sana, itu kan jajahan Prancis, ya. Orang-orang Prancis yang ada di sana itu pada keluar semua. Kenapa? Karena ada perang di sana, saudara. Ya, belum di Kongo. Anda mungkin nggak baca berita, tapi kami di sini deg-deg plus. Yang namanya hamba-hamba Tuhan di sini, saudara, itu lagi ketar-ketir. Kenapa? Karena semua dapat penglihatan. Apa, saudara? Penglihatannya. Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah dekat, artinya, saudara, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus gaspol. Amin. Amin. Kita baca 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai 26. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saudara, Korintus adanya di Perjanjian Baru ya. Jangan cari di Perjanjian Lama. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bakalan dapat kalau dicari di Perjanjian Lama. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 saya bacakan saja biar cepat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi, garis bawahi, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya lanjut ayat 27 ya. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Haleluya, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, pelari biasa aja dia, saudara, ya. Kita ini, saudara, sedang berada di arena pertandingan rohani. Kalau Anda tidak sadar itu kita sedang bertanding rohani, maka Anda akan biasa-biasa aja. Ya. Anda akan tinggal di rumah, ya ada Zoom ya, ikut Zoom. Tapi tidak memaknai bahwa ini adalah suatu pertandingan rohani. Di mana kita harus berlari untuk mencapai tujuan. Sekarang saya tanya saudara, tujuan Anda ikut Zoom. Satu laki-laki, satu perempuan ya. Supaya saya tahu apa tujuannya ikut Zoom gitu kan. Saya mau tanya dari pihak laki-laki ya, dari laki-laki dulu. Mana nih laki-lakinya? Pak Adi dah, Pak Adi. Pak Adi, tujuannya ikut Zoom apa Pak Adi? Tujuannya saya ikut Zoom itu karena ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang saya punya, memberikan yang terbaik. Baik itu secara maksudnya jasmani atau rohani. Jadi kita melayani Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tujuannya untuk itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa saling menompang dalam satu saudara seiman, saling mendoakan, saling merangkul,
saling sama-sama beribadah kepada Tuhan yang hidup. Itu Bu. Amin. Lah, itu jawaban hamba Tuhan. Kita cari yang ini dulu ya. Kita cari yang sekuler. Pak Andi ini sekuler. Andi ya, host kita. Pak Andi, tujuannya ikut Zoom dan setia jadi host itu ngopo? Kena opo? Silakan Pak Andi. Kalau saya tergerak oleh panggilan dari Oma Sinta untuk membantu Mas Sinta. Secara sekuler seperti itu, Madam. Oh, oke. Sebenarnya panggilan Tuhan, Pak, melalui Oma Sinta. Amin. Haleluya. Amin. Yes, terima kasih buat kehadirannya. Jadi itu jawaban dua laki-laki ya, satu hamba Tuhan, satu yang sekuler. Sekarang kita tanya yang perempuan ya, yang wanita. Sekarang saya mau tanya yang wanita. Ini baru muncul ini, hambanya Ibu Yuliana Hutagalung. Silakan Inang. Kenapa Inang bisa masuk di Zoom dan ini Ibu Yuliana Hutagalung ini bosnya KFI Women ini ya. Koordinatornya Women ini ya. Nah, kenapa nih woman kita yang namanya Ibu Yuliana Hutagalung kok mau ikut Zoom? Oke, baik. Terima kasih ya, Madam. Pertama, saya ikut Zoom karena dihubungi Ibu Ina. Terus kenapa saya mau ikut? Karena saya memang tipikal orang yang suka belajar, Bu. Jadi setiap pengkhotbah itu kan memiliki karakter sendiri ya. Cara mengupas firman, cara menyampaikan sesuatu yang membawa kekuatan. Nah, itu saya suka. Saya nggak memandang, orangnya nggak sarjana teologi, nggak itu, saya nggak. Kalau dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu yang terbaik. Karena memang saya suka sekali belajar hal-hal yang membuat saya menjadi semangat gitu loh. Coba selesai kebaktian ya. Biasanya kita setelah selesai kebaktian mendengarkan pujian, mendengarkan kesaksian, mendengarkan renungan, itu ada semangat gitu, ada cas yang suka dicas. Karena kita kan mau melempem lah, aku bilang melempem kan. Mau loh Bu, mau. Tapi kalau dicas lagi, ya semangat lagi. Nah, saya itu yang kerinduan. Jadi kerinduan. Saya suka ikut persekutuan. Dari itu kan bermodal. Saya kalau melayani kan jadi modal. Kadang-kadang saya suka gini, kesaksian ibu tadi kok dia sakit-sakit tapi bisa kuat. Kok saya yang Tuhan masih kasih 65 tahun sehat kok melempem gitu. Nah, semangat lagi kan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat semangatnya, gaspol. Ya. Bukan hanya kerinduan yang ada saya lihat dari Ibu ya, tapi kerendahan hati. Karena orang yang mau belajar dari orang lain, apalagi lebih muda, lebih istilahnya tidak ada titelnya, itu adalah kerendahan hati. Ya, itu adalah kerendahan hati. Dan Tuhan itu mengajar kepada kita, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. So, itu jawaban dari ibunda kita, Ibu Yuliana. Sekarang saya mau dengar dari Mutiara Mungcu. Nah, Mutiara boleh terbatas ya, karena beliau ini adalah netra, tunanetra ya, disability netra. Tapi selalu rajin. Setiap kali saya ini hubungin pasti ada. Gimana Mutiara? Jawaban apa ini, Madam? Jawaban rohani kan? Pokoknya jawaban dua-duanya boleh. Tapi jangan panjang-panjang, nanti Madam tidak bisa khotbah. Oh ya. Singkat aja. Kalau jawaban rohani ya pengen tahu lebih banyak lagi supaya bisa tahu firman Tuhan lebih banyak gitu ya, lebih paham firman dan lebih dapat spirit baru gitu kan. Jadi dan kalau yang tidak rohani ya pengen cari teman. Ya, betul itu. Jangan dulu cari teman atau cari pasangan ini. Kalau lebih baik cari teman ya.
Nanti dari antara teman-teman Tuhan pilihkan, siapa tahu Tuhan pilihkan toh. Terima kasih buat jawabannya. Semua yang Anda berikan jawaban, memberikan diri ya untuk melayani Tuhan, baik fisik jasmani, datang dengan kerinduan, kerendahan hati. Pak Andi, karena ada panggilan, itu bukan sembarang panggilan, karena itu pilihan. Kalau kita tahu bahwa itu pilihan, kita adalah orang pilihan. Dan apa yang dikatakan Mutiara tadi, bahwa dia mau cari teman, yes, dia jujur ya untuk mengatakan itu. Dan saya perlu beritahu bahwa kenapa selalu saya katakan saya hamba Tuhan, tapi saya selalu terinspirasi oleh kehadiran daripada Mutiara, karena Mutiara terbatas, tapi dia sekolah teologi ya saudara ya, karena dia mau lebih lagi mendalami firman Tuhan. Dia bukan seorang yang bertinju sembarangan. Jadi saya mau katakan di sini, modal pertama kita gaspol. Ya, gaspol di sini saya artikan bahwa kita berlari sebagai seorang prajuritnya Tuhan untuk mendapatkan mahkota yang abadi, bukan yang fana di dunia ini ya. Jadi gaspol salah satu modal utamanya tadi tertera di dalam bacaan kita ya, bahwa kita semua ini bertanding ya. Tentu kalau orang mendaftar untuk bertanding, dia pasti mau dapat juara, jujur aja dah. Makanya tadi saya coba tanya Mutiara ya, kamu mau cari teman atau teman hidup gitu kan? Pasti ada goalnya lah, pasti ada tujuannya ya. Bukan hanya kita mau duduk diam tenang-tenang. Semua tadi yang dijawab oleh baik laki-laki pria maupun yang perempuan, saya mendapatkan satu kelengkapannya bahwa alasan setiap orang untuk ikut Zoom itu pasti berbeda. Tetapi saya melihat tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang paling terpenting, saudara. Di dalam apapun yang kita buat, usahakan bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, tadi dikatakan, kalau seorang petanding saja atau petarung di dunia ini, itu mengambil bagian di dalam pertandingan, yang pertama saudara, dia katakan di ayat 25, menguasai diri. Itu catatan pertama ya. Di ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya. Dalam satu hal, no. Dalam dua hal, no. Tapi dalam segala hal. Ya, makanya tadi saya selalu bertanya, tolong dijawab secara jasmani dan rohani, atau secara spiritual dan secara sekuler ya. Dan jawaban saudara-saudara dengar sendiri bahwa tujuan kita masing-masing berbeda, tapi pada dasarnya bahwa kita sedang berusaha untuk memenuhi aturan pertandingan. Kita mau memenuhi apa yang menjadi syarat pertandingan untuk satu hal, kita mau menjadi juaranya. Tapi untuk menjadi juara, menguasai diri dalam segala hal, ya, dalam segala hal, kuasai diri kita dalam segala hal. Terus apa saudara? Yang di dunia ini aja, kalau bertanding dia dapat mahkota, tapi mahkotanya datang banjir bisa diseret arus ya. Datang kebakaran bisa hangus tuh sertifikat saudara ya. Jadi saudaraku, saya juga mau kasih tahu ya, jangan sampai titel kita, sertifikat kita itu ya, karakter kita itu tergantung yang namanya paper ya. Karena you punya keberhasilan itu tergantung paper yang ada. Sertifikat banyak sekali, aduh. Saya baru aja mendapatkan satu reportase apa ya kalau di Indonesia. Reportase itu liputan ya, yang menggambarkan ada hamba-hamba Tuhan yang pergi cuma 1 minggu ya di satu tempat ya di luar negeri ya. Kalau tidak salah di Malaysia ya. Jadi baru 1 minggu berangkat ya. Kita tidak pernah dengar bahwa dia sekolah atau kuliah atau apa ya. Tiba-tiba di wisuda, dan wisudanya tidak tanggung-tanggung, doktor. 1 minggu sudah jadi dokter. Haleluya. Saudara,
you punya keberhasilan, you punya kualitas tidak tergantung dari yang namanya sertifikat di atas kertas. Tapi kualitasmu sebagai seorang petanding yang bertarung di ladangnya Tuhan adalah terlihat ketika apa, saudara? Satu, engkau mau melayani orang-orang yang tidak bisa mengembalikan apa-apa kepadamu. Contoh apa, madam? Pergilah ke lapas sana. Pergi ke penjara. Apa yang mereka bisa kembalikan? Ya, kita memberi diri, ya. Pak siapa nih kalau ada di sini ya yang biasa ke Pak Dirikson Sijabat, ya, memberi diri untuk pergi ke ladangnya Tuhan, untuk pergi ke lapas, itu tidak dapat apa-apa. Karena apa? Ya mereka aja susah kan. Justru mereka yang harus kita kasih secara mental. Bahkan saya memutuskan di yayasan saya untuk selalu bikin makanan dari rumah. Kenapa? Karena supaya mereka tetap sehat secara jasmani. Sehingga ketika mereka tuh kenyang, mereka akan dengar firman dengan baik. Itu tujuan saya. So, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang pergi ke lapas, orang yang pergi ke panti asuhan, orang yang pergi ke mana, saudara? Ke tempat-tempat di pinggir jalan, ya. Itu semua kan tidak bisa mengembalikan kepada kita. Tetapi siapa yang akan kembalikan, saudara? Bukan hanya 10, 20 kali lipat, tapi 30, 60, 100 kali lipat. Dia akan kembalikan kepada saudara. Itu asalnya dari mana? Dari Tuhan. Karena sesungguhnya bagian lain Alkitab berkata bahwa ketika kita memberikan makan, mengasihi orang-orang yang lemah, yang sebenarnya tidak bisa untuk membalas kita, kita sedang memiutangi Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi, amen. Saudara, kualitas pelayananmu akan diukur siapa yang engkau layani. Ya, kalau kamu hanya mau melayani orang-orang kaya, orang-orang pengusaha, atau pergi ke ada tuh doa kantor, doa perusahaan. Kalau Anda hanya mau menerima itu, pertanyakan dan koreksi kembali motivasi pelayananmu apa. Karena saudara, saya benar-benar melayani Tuhan. Sudah bertahun-tahun saya layani Tuhan. Saya paling dekat dengan orang-orang yang tidak ada. Jangankan itu, 1 menit sebelum saya masuk di ruang Zoom ini, saya baru saja pulang dari melayani orang-orang yang korban-korban refugi, saudara, ya. Korban daripada perang, ya. Di mana, saudara, mereka itu, saudara, kita layani tanpa bisa memberikan balik kepada kita. Tapi saya sangat yakin, ya, bahwa Tuhan di tempat yang tersembunyi pasti melihat. Tapi walaupun saya nggak begini, saudara, Tuhan itu kan bukan bank, bukan BCA, bukan ATM yang kita bilang, Tuhan, aku ngasih gini, lu nanti kasih gue ya berlipat-lipat. No, saudara, bukan begitu juga, saudara. Ya, berikan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada. Pak Adi punya talenta, mungkin bukan konglomerat Pak Adi ini, ya, tetapi saudara, dia kasih, dia punya talenta memuji menyembah Tuhan, dan luar biasa kita masuk dalam hadirat Tuhan karena di leading oleh yang namanya Pak Adi Kusuma dari Surabaya. Demikian Pak Andi, diam aja gitu kan. Tetapi melihat beliau udah muncul jadi host, ya, semenjak dipanggil Oma Sinta, beliau tuh setia loh. Setia, ya, kasih senyumnya, padahal mungkin ini banyak juga yang dia pikir, ya, tetapi dia tinggalkan itu untuk apa? Jadi host kita, saudara, ya. Karena ini juga nggak jalan waktu tidak ada Pak Andi, ya. Waduh, sebentar-sebentar Oma Sinta bocor sana, bocor sini, suaranya masuk semua. Maklum. Oma Sinta ikut. Pokoknya kacau deh awal-awalnya tuh. Tapi bersyukur, ya, itulah. Di sini saya melihat waktu Oma Sinta bilang, Madam, bisa nggak bantu kita di PD Ekumenik? Saya bilang, yes. Kenapa saya langsung katakan yes? Gaspol, Oma. Karena kalau Tuhan kirim orang-orang seperti Pak Andi, Pak Adi, bahkan hamba-hamba Tuhan yang setia melayani di PD Ekumenik segala suku bangsa, artinya pemimpinnya itu adalah orang yang tulus hati. Pemimpinnya itu
hati dan tidak punya motivasi yang lain. Bahkan ketika saya tawarin Oma, kita bantu-bantu ya. No, Oma bisa berusaha sendiri. Tepuk tangan buat Oma Sinta. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah saudara ya. Ketulusan hati tidak memandang engkau tua, ya. Engkau muda. Tuhan juga bisa pakai orang muda, saudara ya. Tuhan bisa pakai Oma Sinta sebagai teladan. Bisa pakai Bu Yuliana. Bahkan yang terbatas sekalipun penglihatannya Tuhan bisa pakai. Ada Mutiara buktinya di sini, ya. Tuhan bisa pakai. Yang kalau ada Ibu Stefani, masih ada Ibu Stefani di sini. Orang sakit stadium 4 sudah divonis mati, saudara. Ya, masih juga hadir dan memberikan kesaksian. Itu apa namanya, saudara? Ya, itu namanya Tuhan bisa pakai. Jangankan manusia, ya, itu namanya keledai dari Bileam saja Tuhan bisa pakai. Ya, apalagi kita manusia. Amin, saudara. Nah, saudaraku, artinya Anda harus sadar bahwa Anda sedang ada di dalam pertandingan. Bukan pertandingan, kita tidak ikut Olimpiade nih ya. Sebentar lagi Prancis jadi tuan rumah ya. Bulan ini Prancis, Toulouse kota saya jadi tuan rumah, namanya Coupe du Monde Rugby. Kejuaraan dunia rugby ya. Dan kami tuan rumah. Puji Tuhan kami juga terlibat di dalamnya. Dan mereka bertanding untuk mendapatkan yang namanya Piala Dunia, ya. Tetapi sekarang pertandingan kita apa dong, Madam? Kita kan nggak ada pialanya. Kita dapat apa, Madam? Bukannya kita dapat, kita memberi ya. Ya macam Oma siapa tahu dia mengeluh ya, tapi Oma nggak bakalan mengeluh. Apa yang kita dapat, Madam? Melayani orang kagak kembali-kembali nih, Madam. Tapi saudara, motivasimu kembalikan. Engkau sedang melayani yang namanya Raja di atas segala raja. Engkau sedang melayani Tuhan Yesus. Dan ketika engkau Yesus, itu bukan piala dunia yang kau dapat, tetapi mahkota surgawi, mahkota yang kekal, mahkota yang abadi. Itulah hadiahmu, saudara. Ya, tetapi dalam pertandingan itu sekali lagi bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, sebab itu di ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku yang kekasih, orang yang mau gaspol, orang yang mau terus berlari menuju kepada mahkota yang abadi itu, yang mahkota yang kekal itu, dia harus punya tujuan. Saudara pernah saya ketemu orang di terminal waktu saya di Makassar ya. Baru pulang di Makassar kemarin untuk misi ya. Saya tanya, Pak, mau kemana Pak? Terus dia bilang begini, nggak tahu. Lah, kok Bapak ada di terminal? Nggak tahu juga. Ya, tujuannya kemana Pak? Saya lihat kan dia bingung sekali. Tujuannya kemana Pak? Nggak tahu. Lah, kalau Bapak udah di terminal, Bapak nggak tahu mau kemana, lantas gimana dengan Bapak? Ya, nggak tahu lah. Hidup saya memang nggak tahu. Saudaraku, orang yang tidak punya tujuan, dia, saudara, akan bingung sendiri. Ya, tapi kita tahu tujuan kita apa, saudara? Ada yang bisa jawab saya? Sekarang saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu. Tujuan kita, Ibu Pendeta Heti, tujuan kita sebagai seorang petanding ini, petanding rohani ya, ini ikut lomba kerohanian ini. Tujuannya Ibu Heti kemana? Tujuan saya untuk bertanding, untuk memenangkan jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Itu ya. Itu misinya, Bu. Itu misi. Tujuan Ibu apa untuk memenangkan jiwa? Tujuannya apa ya tujuannya? Tujuan untuk memenangkan jiwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, oke. Kalau Pak Pendeta Nada Silitonga, ini saya tanya pendeta-pendeta ini, karena banyak pendeta yang kerja di ladang Tuhan, all out pelayanan, tapi dia tidak tahu tujuannya. Kita sudah dengar tujuannya Ibu Heti tadi mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Pak Nada, jangan sama ya. Salam kita bagi ya, salam bagi kita semua.
Shalom. Menjadi pemenang mahkota kehidupan. Menjadi pemenang untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita terus akan pegang janji Tuhan. Untuk apa, saudara? Tujuannya adalah mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi saudara, Anda harus punya tujuan ketika Anda sedang di dalam arena pertandingan. Seorang petarung, saudara, kalau dia sudah ada di arena pertandingan, dia tidak akan lagi ingat, saya belum bayar rekening listrik, aduh, saya belum bayar pajak. Sehingga dia berbalik, saudara. Nah, saudara, ketika Anda sudah ada di dalam pertandingan, Anda memutuskan untuk melayani Tuhan, saudara. Anda harus full. Saya kasih contoh. Saya barusan nih, banyak sekali. Madam, jangan pulang dulu, madam. Jangan pulang dulu. Tapi saya punya satu komitmen, saudara, ya. Saya bisa bikin banyak sekali saya sebagai pembicara 5 hari ini, saudara, ya. Saya pembicara di mana-mana. Tetapi saya bisa membatasi diri dengan apa? Satu komitmen. Bahwa ketika saya sudah bilang yes terhadap seseorang, saya berusaha untuk memenuhi janji itu. Itu yang namanya berapapun harga yang harus dibayar. Kan kita sudah komit dengan tempat lain. Sorry ya, saya hanya bisa sampai jam 12.30. Because I have pertemuan melalui Zoom pada jam 13 tepat waktu Perancis. Atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, ya. Dengan demikian mereka menghormati kita. Kita punya batasan. Ketika kita masuk dalam satu pertandingan, jangan lagi sudah begini kita masih dipusing. Madam, saya kan udah bilang tadi, ya, kalau saya punya waktu untuk masalah di sana, untuk acara di sana hanya sampai 12.30. So, harus juga kita punya standpoint. Kita harus punya, kalau kita sudah komitmen dengan satu, kita harus pegang itu, saudara, ya. Itulah saya mau bagi kunci, salah satu kunci saya bisa memenuhi yang di sana, karena saya lihat step-step waktu yang ada untuk supaya apa, saudara? Saya bisa memenuhi komitmen. Kalau saya tidak bisa, saya akan bilang begini, sorry, sepertinya hari ini saya tidak bisa untuk acara itu. Jadi mohon maaf ya, lain kali. Mendingan kita ngomong begitu daripada kita PHP-in orang, ya. Nantilah pasti aku hadir, padahal tidak hadir gitu, saudara, ya. Tapi saudara, berusahalah ketika engkau, itu salah satu juga tadi yang menguasai diri, ya. Tetapi saudara, ini yang saya katakan lagi, ya. Ketika engkau sudah masuk di dalam area pertandingan, fokus sama hadiah, sama mahkota, sama piala yang akan engkau dapatkan, ya. Jangan lagi berbalik dengan masalah-masalah lain, saudara. Masalah itu datang setiap waktu, saudara. Selama engkau masih bernafas, pasti masalah ada. Tetapi ketika engkau seorang petarung, engkau mau bertanding, saudara, fokus sama itu. Banyak sekali pengalaman hidup. Saya ini kan selalu ikut lomba, mau lomba pidato tingkat nasional, lomba karya ilmiah, lomba apa saja. Kalau saya sudah di panggung, saya hanya melihat saya harus dapat piala itu. Makanya sering banget saya juara 1, saudara. Karena aku fokus untuk dapat piala itu, saudara, ya. Dan ketika aku fokus, ketika saya sudah ada di dalam, misalnya di camp, ya, untuk kita latihan, untuk apa, ada telepon dari sana, ada telepon dari sini, saya bilang sorry, saya sedang ada persiapan untuk pertandingan saya. Jadi mohon maaf, setelah pertandingan ya, baru saya ke tempat itu. Nah, saudara yang kekasih,
Anda harus fokus sama tujuan Anda. Sekali lagi, tujuan kita sebagai seorang petarung rohani yang ikut lomba, ya kita kan berlomba-lomba ini untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu ya, adalah saudara, kita harus punya tujuan ya. Makanya selalu kalau mau bikin ini yang disahkan ya, yang disahkan sama pemerintah, yang ada legalnya, baik itu yayasan ataupun organisasi kekristenan atau organisasi apapun, itu yang ditanya duluan, tujuannya apa, visinya apa, misinya apa, ya, baru nanti ARD-nya apa segala macam. Kalau tidak ada itu, saudara, kamu mau apa bikin ini? Mau cuma mau ngumpul-ngumpul? Banyak tuh perkumpulan. Jadi saudaraku, saya bilang sama Oma Sinta, ketika PDI Ekumene segala suku bangsa ini dibuat, tujuannya adalah oikumene, bersatu dari berbagai macam suku bangsa denominasi gereja. Kita disatukan di dalam PDI Ekumene segala suku bangsa. Tidak ada yang paling jago, tidak ada yang paling hebat, tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang punya kualitas masing-masing. Why? Because engkau berharga di mata Tuhan. Ya, apapun keberadaanmu. Dan saya mau katakan, yang suka bilang, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Halo? Kalau tidak ada ibu rumah tangga yang masakin anaknya lapar, bisa nggak dia menyelesaikan sekolahnya dengan baik? Ya, di sini ada Pak Vence ini ya, Vence Dalope dari Sangir ini ya. Dia itu jaga anaknya loh saudara, jaga anak. Meskipun dia seorang pelayan di gereja, tapi saya selalu bilang begini, saya ambil contoh dia ya, karena apa saudara? Orang yang all out dalam pelayanan, tapi kalau dia out dari keluarga itu bohong namanya saudara. Ya, all out pelayanan, kita all out pada gaspol, ya keluargamu biye, keluarga berantakan, anak-anak narkoba, oh saudara, itu percuma saudara. Jadi sekali lagi pernyataan ini dengar baik ya. Jangan sampai Anda all out pelayanan tapi out dari keluarga. Artinya keluargamu berantakan. Nah, makanya Pak Vence itu berimbang ya. Pak Vence selain melayani di ladang Tuhan, beliau juga memperhatikan bukan cuma satu, dua kembar. Haleluya. Mana kembarnya tapi ini? Kembarnya nggak ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini harus belajar. Ya, oh lagi belajar. Oke. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan harus punya tujuan, harus punya misi, ya. Di dalam kita bertanding, saudara. Nah, saudaraku, menilik kata gaspol harus ada. Kita cuma jangan jalan santai, jangan slow move, saudara. Tapi harus berlari untuk mencapai tujuan itu, saudara. Nanti kok sebelah sana itu banyak sekali ya. Tapi sebelah sana banyak sekali. Kok kita enggak ya? Saudara, jalan di tempat atau lari? Yang sana mungkin lari. Kita jalan di tempat. Saudara, ini bedanya. Coba kita lihat di Lukas 19. Lukas 19 ayat 4, saudara ya. Ini karena awal-awal aku mau banyak bicara tentang ini, saudara. Karena nanti Anda ikut Zoom, tapi tidak ada yang didapat, saudara. Sama aja bohong gitu kan. Lukas 19 ayat 4. Maka jalan-jalan kecil, jogging kah dia? Tidak. Di sana dikatakan maka berlarilah ia. Ia siapa ini? Sakeus, saudara ya. Ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pertanyaan saya, saudara, ketika Yesus pergi ke Yeriko, di mana Sakeus orang pendek, kecil bener dia, itu pemungut cukai, dikatakan kepalanya pemungut cukai, saudara. Dia itu, saudara, fokusnya apa, saudara? Dia nggak pernah tahu kalau Yesus itu kaya atau apa, nggak tahu. Dia cuma dengar dari orang bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu pembuat mujizat, ya. Makanya dikatakan di ayat 4, dia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Ini berarti apa, saudara? Dia fokusnya kepada pribadi Yesus, bukan perbuatan-perbuatan Yesus. Dia nggak tahu loh. Dan yang terjadi ketika kita fokus kepada Yesus dan kita tidak slow move, kita jalan berlari, bahkan mendahului orang banyak. Karena dia pendek,
Dia ambil akal, dia naik ke pohon ara. Yang penting dia lihat Yesus karena fokusnya ke Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Di tengah kerumunan orang banyak, Yesus bilang apa? Hai Sakeus, turunlah. Aku mau ke rumahmu. Wow. Mulai hari ini, saudara, engkau berlari dan tujuanmu fokus kepada Yesus, bukan pada mujizat-mujizatnya. Apalagi yang dibutuhkan si Sakeus. Dia orang kaya kok, pemungut cukai. Tetapi ketika dia fokus sama Yesus, dia fokus sama pribadinya Yesus, yang dia dapatkan adalah damai sejahtera. Sehingga Yesus yang begitu mengasihi setiap umat, dia berkata, Sakeus, aku bawa ke rumahmu. Hasil dari cinta kasih Tuhan. Semua orang kan mencemooh Yesus. Kenapa dia pergi di rumah kepala pemungut cukai? Ini dengar baik, saudara. Ketika engkau fokus untuk melakukan satu pelayanan, memenangkan jiwa, jangan dengar kiri kananmu. Fokusmu adalah memenangkan jiwa si Sakeus. Banyak Sakeus di luar sana, saudara. Ya, fokusmu adalah memenangkan jiwa Sakeus. Sehingga ketika orang mencemoohmu, kenapa dia pergi di rumah orang pemungut cukai? Semua orang benci dia. Tapi Yesus bukannya berkata, aku datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Dan hasil dari itu apa, saudara? Sakeus berkata, setengah dari hartaku aku akan berikan. Bertobat dia, saudara. Dan 4 kali lipat yang sudah kuambil akan kukembalikan 4 kali lipat. Hei, haleluya, saudara. Saudara, fokusmu kalau memang tujuannya kepada Yesus, fokus kepada Yesus, terutama memenangkan jiwa-jiwa, maka saudara, di sanalah ayat firman yang berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihinya. Mengasihi Yesus adalah fokus sama Yesus aja, saudara. Ayat terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara, coba kita lihat di tentang the Fifth Project, apa namanya, cerita tentang anak yang hilang, Lukas 15, saudara, ya. Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, Anda pasti tahu cerita ini. Sudah banyak yang menceritakan tentang anak yang hilang. Anak yang pergi menghabiskan harta papanya. Anak yang pergi menghambur-hamburkan uangnya di meja judi, di tempat pesta bersama dengan wanita-wanita. Ketika dia sudah tidak ada apa-apanya, dalam keadaan yang kotor dan penuh dosa, dia datang kepada bapaknya. Dan bapaknya lihat, saudara. Kalau seorang bapak, bayangkan saja di banyak tempat di Indonesia maupun di luar negeri, seorang bapak itu kan adalah kehormatan keluarga. Dia akan duduk, saudara. Dia akan duduk dan akan bilang begini, ngapain gue harus pergi ke dia? Toh dia yang salah. Ngapain? Gue ini bapak, gue ini kehormatan, gue harus duduk di sini. Biar dia yang datang. Aku orang tuanya, aku papanya, dia yang harus minta maaf. Tapi saudara, apa yang dilakukan bapaknya di Lukas? Sekali lagi lihat. Lukas 15 ayat yang ke-20, simak baik-baik, saudara. Ya, ayatnya yang ke-20 ya, ayat 20 tadi ya, saudara ya. Lukas 15 ayat 20 di sana berkata, ketika ia, anaknya ya, masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dia tidak duduk, saudara. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu jalan-jalan kecil, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini gambaran papa kita, saudara. Kita ini orang berdosa. Tidak ada satupun kita yang tidak berdosa. Tidak ada satupun kita yang suci, yang kudus.
Tetapi saudara, ketika kita mau datang kepada Papa kita, dia tidak duduk dan berkata, gue Tuhan, lu tuh bertobat lo. Penuh dengan penghakiman. Banyak hamba Tuhan yang kayak gitu. Orang datang, orang berdosa malah dikatain, dihakimin, diintimidasi. Tapi saya mau katakan, Papa kita, dia datang bukan hanya, dia datang menemui saudara, dia datang menemui Pak Adi, dia datang menemui Pak Alex, dia datang menemui Pak Nada, dia datang menemui Christine. Tidak hanya menemui, dia berlari. Dia cium Christine, merangkul Christine. Karena apa saudara? Kalau gambaran di sini, kalau Anda mau tahu, anak seorang yang menjual harta bapaknya, menginginkan harta orang tuanya sebelum orang tuanya mati, kalau di Yahudi sana, saudara, ya, itu dia harus dihukum secara adat, saudara, ya, dia harus dirajam. Nah, sebelum orang-orang kampung merajam anaknya, sebelum orang-orang kampung menghakimi dan membunuh anaknya, bapaknya tidak tinggal diam, dia berlari, dia dapatkan anaknya, dia rangkul, dia cium, dan dia apa, saudara, mengatakan, ini anakku, dia sudah kembali, maka tidak ada satupun yang akan mengambil saudara dari papanya. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari bertanding, tapi fokusnya kepada Yesus, mendapatkan mahkota kehidupan. Dia Tuhan yang tidak tinggal diam. Mungkin doamu belum dijawab bertahun-tahun. Mungkin sakitmu tetap ada. Pak Alex selalu kita doakan. Siapapun yang datang di sini dan belum sembuh, saya katakan tetaplah berdoa. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan rohmu. Karena orang yang mau gaspol, rohnya jangan padam, saudara, ya. Bagaimana engkau bisa melayani orang kalau kamu sendiri lemah? Ayat terakhir dari pembacaan kita tadi dari 1 Korintus 9. Coba kita kembali ke 1 Korintus, dan ini adalah menutup daripada sharing firman saya ya hari ini. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Datang dan jangan hanya cari berkatnya Tuhan, tapi fokus sama pribadinya Tuhan. Mungkin banyak selama ini kita hanya fokus mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Doa kita cari pribadinya Yesus. Karena ketika engkau mendapatkan pribadi Yesus, maka bonus-bonus yang lain pasti akan Anda dapatkan. Anda ada amin, saudara? Gaspol! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Christine, hambamu sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk PD Ekumene segala suku bangsa ini, Tuhan. Benar Tuhan, hambamu ini ketika menyusun ini, hamba terinspirasi dengan seorang Masinta yang walaupun usianya sudah di atas semangatnya Tuhan untuk Tuhan melayani Tuhan melalui PD Ekumene segala bangsa ini. Tuhan sudah tunjukkan semangatnya boleh berapi-api Tuhan. Dan kebetulan jika Ibu Yuliana Hutagaru, seorang koordinator wanita Tuhan, di salah satu SUM juga Tuhan. Tidak kebetulan beliau boleh hadir. Usianya juga di atas 60. Tetapi ada kerendahan hati, ada semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami. Semua orang tua kami di tempat ini. Ada Pak Tirta dari Kanada yang tidak pernah absen juga Tuhan. Yang terus menopang Tuhan. Terima kasih buat setiap orang tua yang Tuhan boleh hadirkan Tuhan. Untuk menyemangati kami yang masih muda. Untuk tetap semangat dan tidak memadamkan roh. Dan hari ini kami berikrar, kami akan gaspol. Untuk masuk dalam pertandingan Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa. Dengan satu tujuan. Adalah untuk mahkota kehidupan. Dan fokus kami hanya kepada pribadimu.
bukan kepada mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu betul selesai karena keterbatasan waktu kami. Tapi kami mohon Roh-Mu yang kudus terus mengajar kami. Terus Tuhan memberikan pencerahan kepada kami. Sehingga Engkau mampukan kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu. Tidak hanya Tuhan sharing hari ini sebatas tulisan atau catatan khotbah. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukannya. Engkau mampukan kami masuk dalam pertandingan. Dan mampukan kami sampai ke tujuan, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. 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 Ya, Bapak Ibu, saya kasih waktu 30 second ya untuk menyiapkan anggur dan roti kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus seperti yang tertulis di flyer ya. Kenapa kita mengadakan perjamuan kudus? Tuhan bilang jadikanlah peringatan akan aku. Banyak yang mengkritik, kok perjamuan kudus melalui Zoom? Saudaraku yang kekasih, bukan bentuk di mana atau tempat kita melakukannya. Tapi Tuhan mengatakan, biarlah di PD Oikumene, segala suku bangsa, aku diingat bahwa aku sudah berkorban. Sudah mengeluarkan darahku dan menyerahkan tubuhku untuk keselamatan kita. Ingat tadi, kita mau gaspol untuk satu tujuan, adalah mendapatkan mahkota kehidupan itu. Siapkan dulu saudara, sambil saya juga menyiapkannya 30 second. Besar saya tempatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah kita menyiapkan ya. Tapi di antara semuanya itu saudara, yang paling terutama siapkan hatimu. Siapkan hatimu untuk kita sehidangan dengan Tuhan. Karena saudara, ketika saya mengikuti perjamuan kudus, demi perjamuan kudus, yang saya ingat adalah Tuhan melayakkan aku untuk duduk sehidangan dengan Dia. Sesungguhnya kita tidak layak. Tapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Itu anugerah saudara. Ketika Anda diundang semeja, sejamuan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, siapkan hatimu. Dan sebelumnya saya akan berdoa untuk kita bisa masuk dalam perjamuan kudus. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Kami sudah mendengar firman-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami mau sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan kami boleh mengadakan perjamuan asa yang kudus ini. Untuk mengingat bahwa Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk Tuhan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari engkau angkat roti yang ada di tanganmu. Dan saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar kita. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, sebelum kita makan roti ini, satu hal yang Tuhan kasih hikmat kepada saya, bahwa Tuhan ketika mengangkat roti, dia pecah-pecahkan rotinya. Artinya saudara, ada berbagi di sana. Ketika engkau mengingat Tuhan, bahwa dia sudah mati untukmu dan ini adalah tubuhnya.
Maka nature-mu adalah berbagi, share yang ada padamu. Dan ketika Tuhan mengangkat roti, di sana ada kata, lalu ia mengucap syukur atasnya. Saya diingatkan Tuhan, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, dia hanya punya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tetapi di sana Tuhan mengangkatnya dan mengucap syukur atas roti dan ikan itu. Sehingga sisa 12 bakul. Apapun yang ada padamu, saudara, percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini peringatan akan kita bahwa dia Yesus itu hidup. Dan tubuhnya akan kita satukan dengan tubuh kita. Itu artinya dia ada di dalam kita. Saudaraku, ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ketika aku pegang roti ini, aku mengingat bahwa dia Yesus sudah mati buat aku. Dan aku akan menyatukan tubuhnya di dalam tubuhku. Supaya dia tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4. Ketika Yesus tinggal di dalammu. Dan dia firman-Nya tinggal di dalammu. Maka yang terjadi adalah apapun yang engkau minta akan dikabulkan. Saudara, ini bukan roti biasa. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Tuhan? Amin. Ketika engkau mengatakan aku percaya ini adalah tubuhmu, makanlah dan jadikan itu sebagai iman bahwa kita menyatukan tubuh Tuhan. Dia tinggal di dalam kita. Firman-Nya dan kita tinggal di dalam dia. Segala sesuatu yang kita minta dalam namanya dikabulkan dalam nama Yesus. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan atau anggur atau apapun yang ada di tanganmu. Dia berkata, jadikan ini peringatan akan aku. Dia berkata, ini adalah materai darahku. Kalau di waktu yang lalu dalam masa perjanjian lama, adalah domba sulung, ternak yang terbaik yang diserahkan untuk menjadi materai. Maka di zaman anugerah ini, Tuhan sendiri yang memberikan darahnya tercurah untuk kita. Dan dia berkata, dengan bilur-bilurku, kamu sembuh. Jika engkau percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung segala dosa bahkan sakit penyakitmu, maka percayalah engkau yang sakit pun sembuh dalam nama Yesus dengan iman itu. Saudaraku yang kekasih, jadikan peringatan akan Tuhan ketika engkau mengangkat cawan ini bahwa darahnya sudah tercurah untukmu dan untukku supaya kita beroleh keselamatan. Percayakah saudara bahwa cawan yang ada di tanganmu adalah darah Yesus sendiri? Jika engkau katakan amin, saya percaya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. We really thank you. Hallelujah. Amen. Saya kembalikan kepada host atau Oma Sinta. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Madam. Kita udah menerima firman yang luar biasa ya, yang menguatkan kita dan menyadarkan kita ya. Haleluya. Mari mulai hari ini, saat ini, detik ini, gaspol. Haleluya. Haleluya ya. Nah, karena Oma sebelum kita berdoa syafaat ya, Oma ngucap terima kasih dulu pada semuanya yang telah tergabung ya di dalam Zoom ini. Terima kasih pada Madam, terima kasih pada Pak Adi, terima kasih kepada Pak Andi, terima kasih Bu Juliana dan Ibu Liani dan Ibu Susi, semuanya juga yang hadir pada malam hari ini. Oma sangat bersuka cita ya. Malam hari ini Oma pun ya kemarin periksa darah ya. Karena apa? Karena lutut itu sudah kering sehingga dokter bilang apakah itu asam urat, apakah itu darahnya ada kolesterol atau macam-macam ya, ginjal. Lalu Oma ini masih ada nih. Tetapi dokter bilang pulangnya, "Dok, mana resep obatnya?" Tidak perlu obat, Bu, katanya. Karena tidak ada sakitnya. Haleluya, semuanya normal. Haleluya, kreatin, ginjal, diabetes, semuanya. Tidak ada ya, jadi normal semuanya. Oma bersuka cita. Setiap Oma mendengar nama Kristus disampaikan. Oh, luar biasa ya. Merasa terharu pada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Oma sudah umur 73 ya. Bulan ini nanti juga akan mohon doa untuk harinya ultah ya. Tapi puji Tuhan, karena kita sudah menerima berkat malam hari ini bersama perjamuan Kudus, dan mari kita berdoa syafaat. Jangan lupa kembali lagi nanti Rebo yang akan datang ya, jam 6 ya semuanya ya. Nah, kami undang untuk bersatu kembali. Kami mohon yaitu siapa, Madam, untuk berdoa syafaat, Madam? Itu ada Ibu Hilda tuh. Ini jarang-jarang dia soalnya. Silakan. Iya, shalom Hilda. Oma. Shalom Oma dan Berdoa Madam. syafaat. Ya, berdoa syafaat ya. Itu juga ada Pak Alek hadir ya. Yang sakit ya. Lalu dipulihkan kakaknya siapa? Kakaknya Liani, Ibu Liani ya, kakaknya. Selalu cuci darah dia ya. Jadi biar Tuhan diri yang menyembuhkan, memulihkannya. Juga siapa-siapa yang mau didoakan ini biar dicatat. Ya. Oke. Pak Alek ya, Pak Alek. Ibu Risma, Bu Oma Sinta, Adam. Pak Alek dulu ya, Pak Alek. Sudah nyuara dia. Iya, Pak Alek. Asam urat. Lalu stroke ringan. Ini saya sudah hafal nih sakitnya Pak Alex nih. Asam urat. Kuat imannya loh, setia loh, luar biasa dia dipakai Tuhan juga. Iya. Tidak ada lagi tambahannya Pak Alex. Ada yang mau kita dukung dalam doa? Ibu Hani sudah, Ibu Hani. Ya yang kanker tuh, anaknya juga kanker, suaminya stroke gitu kan. Lalu itu tadi siapa? Kakaknya Ibu Liani yang cuci darah itu, sampai 16 botol itu. Siapa? Tuhan pulihkan kakak Ibu Liani. Kakaknya Ibu Liani, kakak Ibu Liani. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya dipulihkan terus kan untuk kesehatannya. Ya. Oh ya. Ibu Risma tadi, Oma. Ibu Risma, kenapa Bu Risma? Batuk, Bu. Ya. Batuk pilek. Batuk pilek. Oh iya. Bagaimana kabar Ibu ini yang di Australia? Ibu Elsa. Ibu Els. Elsa itu error HP-nya, nggak bisa dihubungi. Dia minta dihubungi di Facebook, tapi kita nggak bisa. Mintanya ada hubungan dulu kan Facebook tuh, saya nggak ngerti. Iya, betul. Di mana-mana tidak ada loh. Di mana-mana dia tidak ada. Kasihan ya. Sudah saya tanya. Ya.
Kita Dari juga mau HP dukung dia. ini Oma, mamanya Pak Pendeta Iya. Nada. Mamanya Pendeta Nada sedang dirawat di rumah Oke. sakit. Ya, Madam, Oh itu iya. tadi kita sudah jemput dari rumah sakit. Puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Ah, oke. Sudah Tadi pulang. agak terlambat masuknya ke Zoom. Oh, sudah pulang rumah Mama. Sudah Puji pulang. Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kita dukung terus supaya dipulihkannya. Iya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bersuara Mhm. bersama doa? Hmm, Tidak ada. Oke. Oke deh. Ya. Oke. Hilda, sudah catat nggak Hilda? Udah keluar suaranya ya? Nggak Semua. catat? Nggak, Oh, oke. nggak Oh, catat. iya. Soalnya di Toraja lagi tidak bagus cuacanya ya, jadi nggak bisa kedengaran. Kedengaran bagus, Di sini. putus-putus. Mm-mm. Mila mana Mila? Bu. Ada Mila? Ada Mila. Mila. Mana dia nih? Nah, tuh. Mila ada catat tadi? Nggak keluar Bagian suaranya yang juga. Madam kasih bagian yang lain. Yang kelihatan di sini siapa? Ah, kalau begitu Ibu Firsta Sihotan. Tapi saya mau khusus doakan mamanya nanti. Mengucap syukur mamanya udah balik. Ayo Mama Ya, pas. Tuhan. Mana? Tapi tadi saya nggak catat, Madam. Nah, kalau gitu Madam yang catat. Mari, daripada lama, ini semuanya sudah siap gaspol nggak nih? Saya cuma menguji loh tadi. Siap gaspol itu selain tadi udah aku bilang jangan hanya catatan khotbah, tapi kita harus melakukan. Jadi pelaku firman kalau mau gaspol. Udah. Jadi Madam Madam, sebenarnya semua berkat dari Madam. Ayo. Jadi harus siap gaspol ya. Aku cuma mau ini nguji satu-satu ini. Jangan cuma dengar aja. Gaspol, ayo kita berdoa. Saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, thank you. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk melakukannya. Kami sudah sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan asa yang kudus, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kami mau bersatu, berdoa, menopang saudara-saudara kami yang ada di PDI Ekumene segala suku bangsa ini, Tuhan. Kiranya ya Bapa, kasih setia Tuhan tetap menyertai setiap kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati Oma Sinta sebagai leader daripada PDI Ekumene segala suku bangsa ini, Tuhan. Dalam masa tuanya, hamba pun tercengang ketika beliau mengatakan sudah 75 tahun. Betapa kasih setia Tuhan. Dia sudah dapat bonus Tuhan 5 tahun. Dari yang tertulis Tuhan. Bahwa usia kami paling 70 tahun. Kiranya Engkau panjangkan umurnya Tuhan. Sehatkan beliau Tuhan. Oma Sinta terus Tuhan melayani-Mu gaspol Tuhan. Semangat yang berapi-api. Rohnya enggak padam Tuhan. Untuk tetap melayani Tuhan. Papa yang baik. Kiranya ya Tuhan, kami semua juga yang hadir hari ini terutama Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan berkat panjang umur sehat Tuhan, Engkau Tuhan anugerahkan buat kami. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa 2 orang sepakat itu besar kuasanya. Dan doa orang yang benar besar kuasanya. Papa, sebelum kami bermohon, kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan dosalah yang menjadi penghalang untuk kami bisa dijawab doanya. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan kami bersepakat untuk Tuhan melepaskan berkat kesembuhan untuk Pak Alex yang Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh, sakit asam urat, stroke kecil Tuhan, saraf kejepit Tuhan. Kami sungguh percaya ya Bapak,
Ketika engkau berkata sudah selesai, artinya Tuhan, engkau sudah menanggung akan sakit penyakit kami, akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Kasihi Pak Alex Tuhan. Sembuhkan. Bukan menurut kehendak Pak Alex, tetapi menurut kehendak-Mu. Engkau mengasihi Pak Alex. Bapa, lawatlah dia. Sembuhkanlah. Pak Alex, aku berkata kepada rohmu, camkan ini. Fokus sama Tuhan sekarang Pak Alex. Aku mau berkata kepada rohmu, jangan khawatir, jangan takut. Amin. Karena ketika engkau takut, engkau sedang menyaksikan Tuhan. Dia sangat berkuasa untuk menyembuhkanmu. Aku berkata kepada rohmu, hai roh yang bukan berasal daripada Tuhan, engkau keluar, engkau tidak bisa mengintimidasi Pak Alex. Tuhan, sembuhkanlah jamah hambamu Pak Alex. In Jesus mighty name. Sembuh. Be healed. In Jesus mighty name. Haleluya. Sembuh Pak Alex dalam nama Yesus. Ini berdoa buat Ibu Hani dan anaknya. Yang Tuhan izinkan dia boleh mengalami sakit kanker. Tapi Tuhan, kami melihat bagaimana Ibu Hani yang sakit, Tuhan tetap merawat suaminya yang stroke. Merawat anaknya yang sakit kanker. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan engkau pakai Ibu Hani. Dan jika Tuhan mengizinkan, sembuhkanlah. Sembuhkanlah suaminya dari sakit stroke, anaknya dari sakit kanker. Dan bila ada dosa keturunan atau kutuk-kutuk di dalam rumah ini, saat ini kami bersepakat Tuhan. Kami cabut, kami patahkan segala roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas keluarga Ibu Hani. Engkau perhitungkan Tuhan, bagaimana dia setia untuk terus datang kepadamu, memohon kepadamu. Dalam nama Yesus, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Hani sekeluarga. Dalam nama Yesus, haleluya. Papa, kami juga bersyukur mendengar kesaksian Ibu Liani, di mana kakaknya yang selama ini dia rawat Tuhan. Sudah Tuhan, boleh Engkau sembuhkan. Kami Tuhan teringat ketika satu orang wanita yang dirasuki roh jahat berhasil untuk dikeluarkan roh jahatnya. Ketika dia diam Tuhan, maka 7 roh jahat yang lebih jahat itu datang. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan kami lengah, jangan kami cepat berpuas diri. Tetapi Tuhan, kami terus akan minta perlindungan Tuhan. Akan kami minta seal daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka Tuhan, segala Tuhan yang tidak baik itu datang. Dan biarlah Tuhan, Engkau pakai Ibu Liani untuk menyampaikan akan isi hatimu, akan firman kebenaranmu. Dia akan perdengarkan itu kepada kakaknya, kepada keluarganya. Sehingga hati mereka tidak kosong, tetapi terus diisi oleh firman Tuhan. Ibu Liani, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dipakai. Engkau kami utus untuk menjadi alat mulai dari dalam rumah tanggamu. Sehingga engkau Ibu Liani akan menjadi saksinya Tuhan. Engkau akan dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan. Semulai daripada keluargamu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku bersyukur dan aku mengatakan, aku jarang sekali mendengar Ibu Liani bersaksi. Tapi ketika dia bersaksi tadi, dia begitu lancar. Itu artinya bahwa Engkau sudah kasih Roh-Mu yang kudus untuk Engkau pakai dia memberitakan akan firman Tuhan. Karena Tuhan di dalam Wahyu tertulis bahwa oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Yes, Lord. Terima kasih untuk Ibu Liani. Kami juga Tuhan mau berdoa buat Ibu Risma Tuhan, yang saat ini sedang batuk pilek. Oh, rabasikiralaya masyandaralaya bara-bara-bara. Ibu Risma, pakai suaramu, pakai sakitmu untuk terus memuji Tuhan. Dan jangan berhenti berdoa sebelum mujizat engkau dapatkan. Tuhan mengizinkan sakit, batuk pilek ada padamu. Supaya hari ini engkau mampu merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku batuk pilek. Aku mau didoakan oleh saudara-saudaraku di PDI Ekumene segala suku bangsa. Dengan imanmu itu, ingat bahwa ketika wanita pendarahan, dia hanya berkata dengan iman, ku sentuh saja ujung jubahnya, maka aku sembuh. Sekarang Ibu Risma, aku perkatakan, datanglah dengan iman itu. Datanglah kepada Tuhan.
Jangan fokus kepada kami. Kami hanya alatnya. Tetapi datanglah ke sumber penyembuh itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Minta kepadanya. Dan secara corporate kami mau memberkati Ibu Risma yang kekasih sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Else Tuhan, yang Tuhan kami lepas komunikasi Tuhan, tetapi Tuhan, waktu yang terindah akan datang untuk kami bisa berkomunikasi lagi untuk Tuhan. Kami boleh Tuhan kembali melihat Ibu Else. Dan saat ini kami berdoa, apapun keadaannya, dimanapun dia, Tuhan Engkau lawat dia. Jika dia sakit, sembuhkanlah ya Bapa. Oh Rabasikiralah ya Masyandara. Sembuh Ibu Else dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Pendeta Claudia Simbolon, yang adalah mama daripada Pak Nada Silitonga dan mertua dari Ibu Firsta Sihotang, yang kemarin bahkan tadi pagi ketika kami melayani di penjara, beliau masih ada di rumah sakit Tuhan. Tapi saat ini kami mendengar bahwa Tuhan, dia boleh kembali ke rumah. Terus Tuhan pulihkan keadaannya, sembuhkan sakitnya Tuhan. Dan jika beliau membutuhkan segala sesuatu, kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi. Kasihi Tuhan Ibu Claudia, karena Ibu Claudia sangat mengasihimu. Penuhi Tuhan segala yang mereka butuhkan, karena Engkau Allah yang kaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siapapun kami yang Tuhan, dalam ruang Zoom ini kami semua diberkati. Kami semua adalah anak-anak pilihan-Mu. Kami semua Engkau sayangi, Engkau cintai. Untuk itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk membuka diri, terlebih membuka hati kami. Untuk Tuhan menerima segala berkat-berkat yang terbaik, bahkan menjadi berkat untuk orang-orang lain. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian juga kami memberkati negeri kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia, Indonesia maju, Indonesia jaya, Presiden Indonesia luar biasa, dahsyat. Semua pemerintahannya akan baik, ekonominya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan percayalah ketika engkau mengangkat tangan ini, dia Tuhan akan turun tangan dan memberkatimu. Percayalah dengan iman, bukan dengan mata jasmani, bukan dengan pikiran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaan, bisnis, usahamu berhasil dalam nama Yesus. Diberkatilah pelayananmu, memenangkan jiwa-jiwa untuk satu tujuan, mendapatkan mahkota kehidupan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Ketika engkau saat ini berkekurangan, percayalah bahwa dia Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak cucu dan mantumu. Diberkatilah anak-anak yang sedang berpendidikan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Tuhan memberkati kita, terus memberkati kita, memberkati PDI Ekumenik segala suku bangsa, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang besar ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Amin, amin, haleluya, amin. Juga, Madam. Haleluya. Terima kasih, Madam. Makasih, Ya. Oma Sinta. Kita nyanyi ya, nyanyi satu lagi ya, sekali lagi lagu kemenangan. Ayo. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya, berkatlah kita oleh darah domba, bersama-sama oleh kesaksian oleh darah domba. Gaspol, sekarang telah tiba. Hey, sekarang telah keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya, mana pendapat kita semua oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Haleluya. Sana dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi semuanya dari seluruh dunia, mancanegara ya, di dalam Indonesia, semuanya di pelosok, di kota, dimanapun berada. Tuhan hadir saat ini di dalam kehidupan kita. Sudah menerima berkat-berkatnya. Haleluya. Tidak seperti kami buka tadi ya, buka Zoom, tapi kita meninggalkan Zoom. Tuhan, kita sudah menerima. Haleluya, berkat-berkat. Haleluya. Amin. Yang akan datang ya, dengan memberkati. Haleluya. 1, 2, 3, tutup bisa ya, Bapak ya. 1, 1. Ayo, Bu. 1, 2, 3. Haleluya.